Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dan terus akan berbuat baik dalam kehidupan kita. Saat ini sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang ada bersama, Immanuel menyertai kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kembali kami ada semua karena kemurahan-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan, supaya kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam surat Ibrani pasal 8 ayat yang ke-13. Tertulis demikian. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Bangsa Yahudi memegang dan mempercayai hanya perjanjian lama saja, tapi tidak mempercayai perjanjian baru. Kitab mereka disebut dengan Hebrew Bible atau Tanakh, yang isinya sebenarnya adalah perjanjian lama. Sejak awal, Tuhan telah membuat suatu perjanjian dengan seluruh manusia melalui bangsa Israel. Namun dalam perjalanannya, Tuhan telah menubuatkan melalui Nabi Yeremia bahwa akan ada suatu perjanjian baru untuk menggantikan yang lama, oleh karena perjanjian yang lama itu telah dilanggar oleh bangsa Israel. Salah satu hal utama yang mewarnai perjanjian lama adalah persembahan korban binatang. Setiap persembahan korban itu ditujukan untuk pengampunan atau penghapusan dosa. Tapi semua persembahan korban itu pada hakikatnya hanyalah merupakan gambaran atau bayangan mengenai suatu korban yang sejati dan berkenan serta layak, yaitu korban Kristus di atas kayu salib. Dialah yang menjadi korban satu-satunya, yang sepadan, yang sanggup menghapuskan dosa dunia. Semua korban binatang tidaklah layak untuk menghapuskan dosa manusia, sebab tidak sepadan, dan hanya manusia saja yang sepadan. Tapi bukan manusia berdosa yang layak menjadi korban meskipun sepadan, melainkan manusia yang suci tanpa dosa. Itulah yang layak dan sepadan untuk menjadi korban tebusan dan pengampunan segala dosa manusia. Dalam Ibrani pasal 8 ayat 13 ini tertulis, oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Di sini jelas tertulis tentang Allah yang menyatakan tentang sebuah perjanjian yang baru. Dan Tuhan Yesus telah menyatakan dan mengkonfirmasi akan hal ini ketika di malam perjamuan ia mengangkat cawan dan berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Perjanjian yang baru itu telah dimeteraikan oleh darah Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang perjanjian baru, ada 3 makna dari perjanjian baru buat kita semua. Yang pertama adalah kita tidak lagi hidup dalam tuntutan hukum Taurat, tapi kita hidup dalam hukum kasih karunia oleh karena pengorbanan Kristus di atas salib. Yang kedua, Tuhan telah mengampuni segala dosa kita dan membawa kita semua dari bangsa apapun juga masuk dalam suatu perjanjian baru yang kekal yang dimeteraikan oleh darahnya. Yang ketiga, di dalam perjanjian baru ini kita memperoleh kepastian keselamatan dan anugerah kehidupan kekal oleh karena kasih-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjanjian yang baru,
kita diubahkan dan dibaharui, kita dikuduskan dan dibenarkan oleh kuasa darah-Nya, serta dituntun oleh Roh-Nya yang kudus untuk berjalan dalam kebenaran-Nya. Mari jangan lagi kita hidup dalam syariat perjanjian lama, apalagi dalam syariat-syariat lainnya, tapi hiduplah dalam kasih karunia Tuhan, dalam perjanjian-Nya yang baru, yang menyelamatkan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan yang telah menyatakan kasih-Nya dengan membawa kita masuk dalam New Covenant, yaitu perjanjian baru, perjanjian yang tidak pernah usang, tapi perjanjian yang kekal dan berlaku selamanya, yang dimeteraikan oleh kuasa darah-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu mengajar kami, memberikan kami pemahaman yang semakin dalam, membuat kami semakin mengenal akan Tuhan, dan mengerti bagaimana status kami di hadapan-Mu. Kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, yang dilimpahi dengan anugerah-Mu. Engkau membawa kami semua masuk ke dalam suatu perjanjian baru yang kekal. Meskipun kami tidak layak, tapi Tuhan telah memilih kami. Dan oleh karena perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Mu, kami dibenarkan, kami dikuduskan, kami dibaharui, kami hidup dalam hukum kasih karunia. Tuhan telah mengampuni dosa kami dan menganugerahi kami dengan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur dan bersuka cita. Kami tenang di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Sebab ada kepastian, ada jaminan. Sebab Tuhan, Engkau setia kepada perjanjian-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Meteraikanlah ya Tuhan setiap kebenaran firman-Mu di dalam hati kami, dalam pikiran kami, sehingga kami menghidupinya setiap hari. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Biarlah Tuhan menolong kami, supaya kami berhasil dalam segala yang kami lakukan, dan di dalamnya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami mohon lawatan Tuhan saat ini, yang sakit mengalami jamahan Tuhan dan kesembuhan terjadi, yang lemah dikuatkan, yang berputus asa diberikan semangat baru, yang susah dihiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dilepaskan dan mengalami kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang sedang dalam persoalan, pergumulan apapun, Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib, dan Tuhan nyatakan kuasa mujizat-Mu yang heran bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segalanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan menuntun kami masuk dalam rencana-Mu yang baik dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.